Sebuah negara tidak akan hancur karena adanya 1000 pengemis, tapi sebuah negara akan hancur ketika ada beberapa koruptor di negara tersebut. Sumber dari Cak Lontong dan keadaan negara kita saat ini. Perlu digarisbawahi, korupsi itu sendiri adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi. Jelas sangat merugi, suatu kejahatan untuk memperkaya diri sendiri yang dilakukan secara melawan hukum, dan dampak yang dirasakan sangat menyengsarakan rakyat. Hal tersebut terlihat bahwa begitu kejamnya tindak korupsi. Dengan begitu, korupsi merupakan tindakan yang dinilai tidak manusiawi. Kemudian, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Ica, yaitu mengenai dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Apa sih dampaknya korupsi terhadap politik dan demokrasi? Salah satu kasus korupsi politik yang sering terjadi adalah jual beli suara saat pemilihan. Cara ini dilakukan oleh politisi atau partai politik untuk memenangkan pemilu dan mempertahankan kekuasaan mereka. Salah satu jual beli suara yang umum adalah serangan pajar. Cara ini dilakukan oleh calon-calon pemimpin partai dalam memenuhi kepentingan pribadi atau partainya saja, sehingga yang diandalkan bukan lagi perihal kemampuan dan kepemimpinan mereka. Jual beli suara ini dapat berakibat duduknya orang yang tidak tepat di kursi wakil rakyat. Anggota dewan yang melakukan jual beli suara berpeluang besar korupsi untuk mengembalikan modal besar yang dikeluarkannya pada pemilu. Adapun dampak dari korupsi tersebut adalah menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat, hingga hancurnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Hidayatullah, NPM 2035220444. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu tentang apa itu money politik. Money politik ini adalah sebuah upaya pengaruhi pilihan pemilih atau penyelenggaraan pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, money politik ini adalah salah satu bentuk suap. Praktik ini akhirnya memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepada kepentingannya pribadi atau kepentingannya sendiri. Mereka tidak memikirkan kepentingan masyarakat yang memilihnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa mereka hanya mencari jabatan, salah satunya untuk mengembalikan uang atau modal yang mereka keluarkan selama kampanye. Contohnya yaitu setiap kali mendekati pemilu, para calon anggota atau para calon anggota legislatif mereka mengubar janji manis kepada masyarakat, di mana mereka menebarkan amplop atau sembako. Secara sadar mereka telah melakukan money politik atau politik uang. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korup adalah tindakan tercela atau tindakan buruk, dan korupsi adalah perbuatan buruk yang merugikan keuangan negara dan biasanya berisikan
penyelundupan, penyuapan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kewenangan. Dan orang yang melakukan hal seperti itu disebut dengan koruptor. Menurut pakar, secara definisi, korupsi adalah tindakan curang yang merugikan keuangan negara. Menurut Citro Sudibyo, dan kaitannya dengan politik dan demokrasi, korupsi adalah tindakan yang mampu memanipulasi demokrasi karena seperti yang kita ketahui di Republik Indonesia ini menganut sistem pemilu proporsional terbuka. Artinya sistem pemilu tersebut dapat diakses dengan bebas oleh seluruh masyarakat Republik Indonesia untuk menentukan pilihannya memilih seorang pemimpin. Tetapi di balik itu juga ada kaitannya dengan demokrasi. Artinya korupsi seperti penyuapan, money politik, sering kita sebut money politik, adalah bisa mempengaruhi seluruh masyarakat untuk memilih satu kepemimpinan dengan mudah. Artinya tidak ada elektabilitas atau kelayakan yang bisa kita maknai lebih dalam dibanding dengan uang. Karena seperti yang kita ketahui di lapangan bahwasanya uang bisa mengatur segalanya, terutama demokrasi. Dan sistem pemilu yang seperti itu akan lebih mudah meraih kemenangan yang diakibatkan bahwasanya masyarakat Republik Indonesia akan lebih mudah menerima dibanding harus mempertimbangkan pasca kemenangan itu. Dan apa yang membuat korupsi itu bisa hilang atau bagaimana caranya supaya korupsi itu bisa hilang yang berkaitan dengan politik dan demokrasi. Yang pertama, seperti yang kita terima sekarang di perguruan tinggi ada mata kuliah pendidikan anti korupsi, yang artinya di dalamnya adalah perlakuan moral yang harus kita siapkan untuk nantinya kita beranjak pada ruang-ruang profesional di pemerintahan, di birokrasi ataupun dimanapun, baik di perusahaan maupun di sektor-sektor yang lainnya. Karena menurut data yang paling banyak korup itu di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat, di DPR. Tetapi di balik itu juga kita perlu pertimbangkan bahwasanya di DPR itu menganut keputusan kolektif kolegial. Artinya tidak satu orang, dan di sini pula bahwasanya korupsi itu ternyata tidak hanya diindikasikan pada seseorang tapi suatu kelompok, dan itu juga berpotensi menimbulkan korupsi berikutnya. Jadi tindakan seperti itu kalau misalkan di dalam pengambilan keputusan kolektif kolegial, artinya seluruh yang sepakat untuk mengatakan setuju atas tindakan yang akan nantinya disepakati, maka sebagiannya lagi orang yang menolak untuk melakukan kegiatan seperti itu atau regulasi seperti itu akan tersampingkan, karena korupsi juga bisa memberikan kenikmatan secara individual dan itu membuat mereka bisa happy dan nyaman dibanding orang yang menolak. Artinya keuntungannya mungkin lebih besar kalau misalkan tidak ketahuan. Dan yang kedua, saya mendukung undang-undang perampasan aset, rancangan undang-undang perampasan aset yang sampai hari ini belum juga disepakati. Dan menurut Wakil Ketua DPR RI Bambang Pacul bahwasanya rancangan undang-undang perampasan aset itu harus ada izin dulu daripada ketua partai karena akan menjadi pedang bagi para penguasa. Bisa kita maknai di sana bahwasanya ternyata para penguasa, apakah semua para penguasa itu terindikasi korupsi sehingga ia mengatakan bahwasanya pedang untuk para penguasa? Saya tidak akan mengatakan iya apa tidaknya karena memerlukan data yang lebih valid lagi. Dan saya sepakat bahwasanya untuk menghukum atau mencegah korupsi itu terjadi artinya memerlukan hukum yang lebih ganas lagi dibanding kalau misalkan
koruptor dapat dihukum mati karena memang itu juga melanggar pada hak asasi manusia. Tapi yang lebih baik, karena tindakan korupsi itu membuat seseorang menjadi kaya raya, artinya bisa ditarik kesimpulan bahwasanya antitesis dari kaya raya adalah dimiskinkan. Dan undang-undang perampasan aset bisa meminimalisir ataupun mencegah lebih detailnya lagi terkait korupsi. Terima kasih. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.